Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Saida selaku dosen mata kuliah rancangan percobaan dan juga selamat siang kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Jenis Produk dan Batch dalam Pembuatan Kertas Terhadap Konsistensi PT Adi Prima Suraprintah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Pradita Asalia Putri dengan NIM 20, Ruth Hosana dengan NIM 64, Helviera Lady Ari dengan NIM 66, dan Muhammad Hilmi Fibrian dengan NIM 85. Latar belakang mengapa kelompok kami memilih data ini untuk dilakukan penelitian, yaitu adalah PT Adi Prima Suraprintah merupakan salah satu perusahaan industri di Indonesia yang memproduksi kertas. Produksi yang dihasilkan PT ini, salah satunya adalah kertas dengan jenis Prima 5660. Persaingan industri kertas sangat ketat dan konsumen sudah pandai dalam memilih produk kertas yang berkualitas. Sehingga PT tersebut perlu memperhatikan kualitas pada hasil produksinya agar tetap bisa menjaga konsistensi kualitasnya. Proses produksi kertas meliputi dua tahap, yaitu tahap pertama adalah stock preparation dan tahap yang kedua adalah paper machine. Pada tahap stock preparation, terdapat proses hydropulper, yaitu proses mengolah bahan baku menjadi buburan kertas dengan menggunakan bahan kimia. Ada 3 karakteristik kualitas dalam proses hydropulper, yaitu pH, konsistensi, dan juga brightness. Diduga ketiga karakteristik tersebut memiliki hubungan antar karakteristik yang satu dengan karakteristik kualitas yang lain. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh jenis produk dan batch dalam pembuatan kertas terhadap konsistensi PT Adi Prima Suraprintah. Next. Adapun rumusan masalah yang kami bahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh atau hubungan antara batch dengan konsistensi pada kertas jenis Prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh atau hubungan antara jenis produk dengan konsistensi pada kertas jenis Prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah? Lalu adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara batch dengan konsistensi pada kertas jenis Prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara jenis produk dengan konsistensi pada kertas jenis Prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah. Next. Adapun manfaat yang bisa diperoleh oleh pembaca ataupun dari kelompok kami, yaitu dapat menjadi sumber informasi ilmiah maupun praktis bagi PT produksi kertas lainnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas kertas yang lebih baik dan juga menjadi sumber informasi bagi para pembaca dalam memilih kertas jenis Prima 5660. Diharapkan juga memudahkan para pembaca dalam memilih kertas jenis Prima berdasarkan salah satu faktornya, yaitu tingkat konsistensi. Next. Kajian pustaka tentang kertas. Kertas merupakan barang berwujud lembaran-lembaran yang biasanya digunakan sebagai media untuk menulis, menggambar, atau tergantung dari kebutuhan masing-masing. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kertas yaitu dengan pengkompresian serat dari pulp. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Pulp dapat dibuat dari bahan kayu, non-kayu, dan kertas bekas. Pulp adalah bahan berupa serat berwarna putih yang diperoleh melalui proses pengisian lignin dari biomasa atau disebut juga dengan delignifikasi. Negara yang pertama kali menyentuh budaya kertas adalah Mesir. Pertama kali dibuat dari tanaman Cyperus papyrus. Dan budaya kertas mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13, diperkenalkan oleh pedagang muslim berasal dari Arab, dan selanjutnya kertas semakin mendalam pada zaman VOC. Next. Rancangan percobaan tersarang. Desain rancangan percobaan tersarang adalah desain multifaktor di mana menggunakan lebih dari satu atau dua faktor yang digunakan, yaitu dalam situasi di mana tingkat faktor-faktor yang berbeda mirip satu sama tingkat yang berbeda dari lain faktor A. Kedua faktor bersarang tidak dapat berinteraksi antara dua faktor.
Rancangan bersarang sering melibatkan faktor acak. Karakteristik dari rancangan bersarang yang membedakan mereka dari desain multifaktor atau lebih dari satu atau dua faktor adalah bahwa kategori faktor bersarang dalam setiap faktor utama yang berbeda. Rancangan tersarang dapat dilakukan apabila dalam suatu eksperimentasi tingkat atau taraf satu faktor yang mirip tapi tidak identik dikenakan untuk taraf yang berbeda pada faktor yang lain. Next. Untuk partisi total varians dari pemasok, proses manufaktur dan pengukuran maka butuh mengumpulkan data dengan terstruktur. Variabilitas yang besar membutuhkan perbaikan proses. Menghitung kapabilitas diperlukan data dengan derajat bebas paling sedikit 30 untuk mengestimasi komponen varians. Untuk memecahkan varians total menjadi varians 3 faktor, maka rancangan yang tepat digunakan adalah menggunakan rancangan bersarang. Berikut adalah diagram rancangan bersarang dengan menunjukkan bahwa batch 1 diambil produk 1 sebagai sampel pertama, kemudian dilakukan tes pengukuran ke-1 untuk mengetahui nilai kualitasnya dan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Pada batch yang sama, yaitu batch 1, diambil 2 produk sebagai sampel kedua, kemudian dilakukan tes pengukuran sebanyak 2 kali untuk mengetahui nilai kualitasnya. Next. Selanjutnya yaitu analisis varians rancangan bersarang 2 faktor. Model statistik linear untuk nested design 2 faktor adalah YIJK sama dengan mu ditambah AI ditambah BJ I plus error KY. Untuk prosedur pengujiannya dapat dilihat pada tabel analisis varians berikut ini. Selanjutnya yaitu uji asumsi yang dapat kami terapkan pada data penelitian yang sudah kami dapatkan. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku. Jika menggunakan uji statistik, data berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 5%. Yang kedua, uji kebebasan. Uji kebebasan ini digunakan untuk memeriksa kebebasan atau independensi dari 2 variabel, sehingga kita dapat menyimpulkan apakah kedua peubah tersebut saling bebas ataukah keduanya saling berkaitan. Yang ketiga yaitu uji homogenitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama ataukah tidak. Uji ini dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Sehingga uji ini sangat diperlukan untuk membandingkan 2 kelompok data atau lebih agar perbedaannya yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat digunakan uji Gleiser. Dan dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih dari 5%, maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup, kelompok, atau jenis perlakuan. Kelebihan dari ANOVA ini dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari 2 kelompok saja. Nah, ANOVA ini ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Rolf Fischer. Selanjutnya yaitu ada uji lanjutan Tukey. Uji Tukey atau disebut juga dengan Tukey Honestly Significant Difference atau HSD merupakan pengujian perbandingan berbagai kelompok rata-rata. Uji ini disebut uji beda nyata yang merupakan perbaikan dari LSD karena uji ini digunakan untuk membandingkan mean tanpa perencanaan terlebih dahulu. Uji Tukey HSD menggunakan statistik range studentized untuk membuat semua perbandingan berpasangan antar grup dan menentukan tingkat kesalahan kelompok percobaan.
Oke, bisa next. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Data dan sumber data. Nah, data yang kami gunakan adalah data sekunder pada repositori ITS dari penelitian dan pengamatan secara langsung di PT Adi Prima Suraprinta bagian laboratorium Departemen Quality Control pada tanggal 6 April 2016 hingga 16 April 2016. Sampel diperoleh dari produksi kertas jenis Prima 5660. Sampel guguran kertas yang digunakan diambil dari proses hidropulper pada stock preparation 1. Kemudian untuk variabel penelitian yang kami gunakan yaitu ada dua. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Nah, dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu jenis produk dan batches dalam pembuatan kertas. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu konsistensi. Rancangan penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan faktorial pola tersarang atau nested design dengan 2 faktor A, 26 faktor B, dan juga 2 perulangan. Untuk faktor A-nya sendiri yaitu ada produk 1, produk lokal, dan juga produk 2 atau produk impor. Untuk faktor B-nya yaitu ada batches 1 hingga batches juga 26. Untuk langkah analisis data, yang pertama kita inputkan data yang akan diuji ke dalam software. Kemudian kita uji asumsi yaitu meliputi normalitas, independensi, heteroskedastisitas, penyebaran residual terhadap setiap konsentrasi dan juga uji homogenitas. Kemudian kita lakukan uji ANOVA dan juga kemudian adalah melakukan pengujian Tukey. Nah, pengujian Tukey ini bersifat opsional, namun uji Tukey ini wajib dilakukan ketika uji ANOVA menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita mengambil keputusan dan juga menarik kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama ada data penelitian. Untuk Helvira bisa ditampilkan. Di sini kami menganalisis 2 produk dengan masing-masing produk dilakukan 26 batches dan dengan perlakuan sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita menguji normalitas. Pada uji normalitas yang tampil di layar, hasil output mendapatkan nilai p-value sebesar 0,07 lebih besar dari alfa, sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk gagal menolak H0 yang menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dari scatter plot di layar juga dapat dilihat bahwa nilai plot residualnya cenderung berada atau mendekati garis regresinya, maka secara visual data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji independensi. Berdasarkan hasil output Minitab, grafik tersebut tidak menunjukkan pola tertentu atau range residualnya pun tidak simetri dan cenderung naik turun. Sehingga secara visual dari grafik tersebut residual dapat diasumsikan bersifat independen. Next. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Didapatkan hasil output Minitab seperti pada gambar. Dapat dilihat bahwa plot sebaran residual terbentuk menyebar acak di sekitar 0 garis regresinya dan tidak berpola. Sehingga secara visual dari grafik tersebut, residual dapat diasumsikan memenuhi sifat identik. Selanjutnya, uji homogenitas. Terlihat pada hasil output Minitab di layar. Berdasarkan hasil output Minitab didapatkan nilai p-value sebesar 0,725. Oleh karena itu, nilai tersebut lebih besar daripada alfa sama dengan 5%. Maka keputusannya adalah H0 diterima, dengan kata lain H0 gagal ditolak. Dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi. Next. Selanjutnya, penyebaran residual terhadap setiap jenis produk. Didapatkan hasil output Minitab seperti pada gambar. Dapat dilihat bahwa penyebaran residualnya hampir sama untuk kedua jenis produk, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabilitas batch ke batch untuk mengetahui konsistensi kertas antara produk 1 dan produk 2 hampir sama atau tidak ada perbedaan.
yang signifikan. Next. Yang selanjutnya yaitu Analysis of Variance atau ANOVA. Berdasarkan hasil output Minitab yang kami peroleh bahwa untuk perlakuan yang ke A yaitu produk didapatkan nilai p-value sebesar 0,233 yang artinya nilai tersebut lebih dari alfa 5% sehingga keputusannya H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada tingkat konsistensi jenis kertas prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah berdasarkan kedua produk. Sedangkan untuk perlakuan yang batch terhadap setiap level produk didapatkan nilai p-value sebesar 0,000, artinya nilai tersebut lebih kecil dari alfa 5%, sehingga keputusannya H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat konsistensi jenis kertas prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah berdasarkan keragaman batch pada setiap produknya. Yang selanjutnya yaitu kami melakukan uji tuke. Dari hasil output uji tuke yang sudah kami peroleh, didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama terdapat perbedaan tingkat konsistensi jenis kertas prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah berdasarkan keragaman batch pada setiap produknya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel tersebut, rata-rata konsistensi terbagi ke dalam dua kelompok. Dan terlihat juga bahwa rata-rata tertinggi tingkat konsistensi berada pada batch ke-24, yaitu sebesar 16,807. Kemudian yang terakhir yaitu ada penutup. Untuk yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang kita dapat simpulkan yang pertama yaitu tidak terdapat perbedaan pada tingkat konsistensi jenis kertas prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah berdasarkan kedua produk. Kesimpulan yang kedua, terdapat perbedaan tingkat konsistensi jenis kertas prima 5660 di PT Adi Prima Suraprintah berdasarkan keragaman batches pada setiap produk. Dan untuk kesimpulan yang terakhir yaitu batch yang menghasilkan tingkat konsistensi tertinggi yaitu terdapat pada batch ke-24 yang menghasilkan rata-rata tingkat konsistensi sebesar 16,807. Yang terakhir ada saran. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai. Untuk mendapatkan konsistensi yang optimum, perbaikan proses dapat dilakukan menggunakan rancangan faktorial tersaran dengan faktor yang mempengaruhi yaitu lama pengadaan, presentase bahan baku, suhu, jumlah air, dan lain-lain. Selain itu, diperlukan evaluasi pemasak bahan baku agar tercapai biaya rendah dengan mutu yang sangat baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bu Saida dan juga teman-teman ada yang ingin ditanyakan.